Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki satu monumen bersejarah, yaitu Tugu Tiang Pancang pertama Kota Palangkaraya. Tugu ini diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, pada tanggal 17 Juli 1957. Lokasinya berada di Jalan Es Parman, Kota Palangkaraya. Hanya belasan meter dari Tugu Tiang Pancang pertama Kota Palangkaraya, terdapat Tugu Soekarno, berupa patung Presiden RI pertama Soekarno yang menunjuk ke arah Tugu Tiang Pancang. Pustakawan ahli utama pada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, mengatakan Tugu Tiang Pancang pertama Kota Palangkaraya mempunyai nilai sejarah terkait bagaimana proses berdirinya Kota Palangkaraya menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Nama Palangkaraya sendiri memiliki arti tempat suci, mulia, dan besar. Kaitan dengan Tugu Soekarno, di sana diletakkan atau ditancapkan tiang pancang pertama untuk membangun ibu kota Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini, yang awalnya dari kampung, dari tanah yang luas, hutan yang luas, belum ada jalan. Kemudian sebagai perancangnya, katakanlah konseptornya langsung Bapak Presiden kita, yang merancang, mendesain tata kota Palangkaraya ini. Mulai Tugu Soekarno itu, kemudian kita lihat sampai sekarang bangunan kantor gubernur yang pertama, sekarang kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Nah itu lurus sampai ke rumah jabatan gubernur yang disebut dengan Istana Sen Mulang. Tiang pancang pertama Kota Palangkaraya terbuat dari bahan kayu ulin. Kemudian agar tetap lestari, maka pemerintah menambah aksesoris berbahan beton pada kayu ulin dengan kualitas tinggi tersebut. Pada puncak tugu, terdapat sebuah stilisasi lidah api sehingga sepintas wujudnya mirip dengan nyala obor. Pada bagian bawah terdapat landasan struktur yang sekaligus merupakan prasasti tentang peresmian oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Pada bagian belakang tugu utama, terdapat jajaran pilar tembok runcing berjumlah 17. Dan ini sebagai simbol jajaran bambu runcing. Tugu Tiang Pancang pertama Kota Palangkaraya dibangun berbentuk segi 5, yang mengandung makna ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan 17 pilar yang ada melambangkan hikmah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan senjata untuk berperang. Guntur juga menjelaskan fakta menarik tentang keistimewaan angka 17, baik pada jumlah pilar maupun tanggal dilaksanakannya peresmian Tiang Pancang oleh sang proklamator Insinyur Soekarno. Tanggal 17 merupakan tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi lebih dari itu, angka 17 ternyata juga menjadi spesial bagi pembentukan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah karena memiliki makna lainnya. Ya, Bapak Presiden kita yang pertama dan Bapak Gubernur kita, pahlawan nasional Bapak Cilik Riwut, mengambil angka 17 ini punya arti tersendiri. Apa artinya angka 17 itu? Yaitu yang pertama, bahwa keistimewaan, kekhususan Palangkaraya ini menjadi ibu kota negara provinsi yang ke-17 saat itu. Kemudian juga pada saat itu kabinet kerja Republik Indonesia adalah kabinet yang ke-17. Itu angka 17. Yang berikut juga bahwa kampung saat itu namanya Jekan Raya, itu 17 kampung dari kabupaten ataupun dari kota Kapuas. Jadi 17 kampung dari sana dihitung sampai Palangkaraya ini, sampai kampung Jekan Raya yang ke-17 dari muara Sungai Kahayan sana. Nah, itu angka-angka ini yang menjadi keramat, katakanlah.
Tugu Tiang Pancang yang diresmikan Presiden RI pertama Insinyur Soekarno kini juga menjadi salah satu objek wisata di Kota Palangkaraya. Tugu Tiang Pancang ini posisinya strategis di pusat Kota Palangkaraya dan berada di tepian Sungai Kahayan. Bahkan ada taman dengan pepohonan yang rindang di sekitar kawasan Tugu Tiang Pancang dan Tugu Soekarno yang membuat tempat ini menjadi sejuk. Salah seorang pengunjung bernama Hermanita yang merupakan mahasiswi asal Flores, Nusa Tenggara Timur mengatakan lokasi Tugu Soekarno terbilang bersih dan taman di sekitarnya juga nyaman untuk tempat bersantai. Namun ia berharap ke depan pemerintah daerah setempat dapat menyediakan fasilitas baik berupa papan informasi atau petugas yang siap menyampaikan segala sesuatu tentang sejarah Tugu Tiang Pancang pertama Kota Palangkaraya, khususnya bagi pengunjung yang berasal dari luar kota seperti dirinya. Kalau saya pribadi sih menyarankan harus ada person atau orang yang di sini yang stay untuk menjelaskan atau apa, atau lebih banyak diberikan tempat-tempat informasi tentang ini. Jadi nggak bingung juga kami yang dari luar ini apa gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Tapi untuk sejauh ini bagus. Di tempat terpisah, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangkaraya, Murni Pelita mengatakan, pada tahun 2020 lalu, Tugu Tiang Pancang pertama Kota Palangkaraya ditetapkan Wali Kota Palangkaraya sebagai salah satu cagar budaya. Murni menjelaskan, Tugu Tiang Pancang pertama Kota Palangkaraya telah memenuhi kriteria pasal 5 Undang-Undang Cagar Budaya, diantaranya sudah berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki nilai sejarah bagi pendidikan serta ilmu pengetahuan. Pasca penetapan tanggal 21 Desember tahun 2020 oleh Wali Kota Palangkaraya, Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangkaraya melakukan pemeliharaan dan pelestarian. Itu bentuk tanggung jawab dari pemerintah kota terhadap cagar budaya yang sudah ditetapkan. Jadi kami secara rutin dan berkala melakukan pemeliharaan setiap bulan untuk cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota Palangkaraya. Diharapkan dengan penetapan Tugu Tiang Pancang pertama Kota Palangkaraya sebagai cagar budaya, maka seluruh masyarakat dapat bersama-sama memelihara bangunan serta menjaga kebersihan sekitar Tugu. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangkaraya juga secara berkala melakukan pembersihan lingkungan Tugu Tiang Pancang dan Tugu Soekarno serta mengangkat juru pelihara cagar budaya agar tugu bersejarah tersebut tidak rusak terkikis zaman. Septina Trisnawati, Tim Liputan Radio Republik Indonesia Palangkaraya melaporkan.